Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran matematika SMP kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik tentang himpunan dan ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang diagram Venn. Diagram Venn merupakan cara lain dalam menyatakan suatu himpunan, yaitu dengan menggunakan gambar atau diagram. Nah, kenapa namanya diagram Venn? Karena yang pertama kali memperkenalkan ilmu ini adalah Bapak yang bernama John Venn. Beliau ahli matematika berkebangsaan Inggris. Sebelum kita lihat contoh-contoh atau bentuk-bentuk diagram Venn, Anda harus tahu dulu bagaimana cara membuat diagram Venn. Yang pertama, digambar sebuah persegi panjang. Kemudian, pada pojok kiri atas, ditulis S sebagai lambang dari himpunan semesta. Kemudian, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah nokta atau titik. Baru diikuti dengan objek yang dimaksud. Kemudian, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup yang biasa berbentuk oval. Ini namanya kurva tertutup. Nah, ini artinya adalah anggota dari himpunan A, yang ini anggota dari himpunan B. Nah, begitu cara membuat diagram Venn. Sekarang kita lihat contoh-contoh diagram Venn. Yang pertama adalah dua kurva saling lepas atau saling asing. Artinya tidak ada anggota yang sama. Silakan perhatikan contoh berikut. A anggotanya 1, 2, 3, 4. B anggotanya 5, 6, 7, 8. Adakah anggota yang sama? Ternyata tidak. Makanya ketika kita menggambar diagram Venn, maka kurvanya ini saling terpisah, saling lepas, saling asing, tidak menyatu, tidak dempet. Karena memang tidak ada anggota yang sama. Paham ya? Lanjut yang kedua, dua kurva saling berpotongan atau saling beririsan. Silakan perhatikan anggota himpunan A, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B, 4, 5, 6, 7, 8. Ada dua anggota yang sama. Sengaja Ibu merahkan tulisannya. Nah, kalau kita membuat diagram Venn-nya, seperti ini bentuknya. A anggotanya 2, 3, 4, 5. Semuanya masuk dalam kurva A. Sedangkan B anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Masuk juga dalam kurva B. Ternyata ada dua anggota yang sama. Maka ini dikatakan beririsan. Ada dua anggota yang beririsan atau yang sama. Ada di A dan ada di B. Letaknya di tengah-tengah ini. Paham ya? Ini artinya dua kurva saling berpotongan atau saling beririsan. Lanjut yang ketiga, satu kurva berada di dalam kurva lain. Silahkan dilihat anggota himpunan A 2, 3, 4, anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, di sini juga ada 2, 3, 4. Artinya A berada di dalam B. Atau himpunan A ini bagian dari himpunan B. Paham ya? Lanjut yang keempat, satu kurva berimpit dengan kurva lain ketika memiliki anggota yang sama. Jadi kalau anggotanya sama, 2, 3, 4, yang B juga 2, 3, 4, ya otomatis kurvanya berdempet di sini. Ada dua lingkaran di sini ya, yang A dan
punya yang B. Jadi ada 4 macam ya. Contoh-contoh diagram Venn, kita ulang lagi. Yang pertama, dua kurva saling lepas, saling asing, tidak ada terkait karena memang tidak ada anggota yang sama. Yang kedua, dua kurva saling berpotongan atau beririsan karena ada beberapa benda atau beberapa anggota yang sama. Yang ketiga, satu kurva berada dalam kurva lain. A bagian dari B. Kemudian yang keempat, satu kurva berimpit dengan kurva lain. Nah, jadi karena ini anggotanya persis sama. Lanjut. Komplement himpunan. Komplement atau komplain itu menyatakan tidak ya, tidak sesuai atau bukan. Nah, dalam matematika misalkan dalam himpunan A, komplement himpunan A itu artinya himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Jadi yang komplement dari A, komplain A artinya bukan A. Kita lihat pada himpunan semesta. Dilambangkan dengan A, C kecil di atasnya. Atau A ada tanda petik di atasnya. Ini dibaca komplement A. Contohnya begini. Diketahui himpunan semesta kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Kemudian diketahui juga himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Itu saja. Maka komplement dari A berarti bukan A, bukan 1, 2, 3, 4 yang ada pada semesta. Berarti yang tidak masuk adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, komplement dari A yang bukan termasuk anggota A adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini artinya dan seterusnya ya, titik 3 ini kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi sini ada 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Mudah ya. Lanjut himpunan bagian. Himpunan bagian dilambangkan dengan seperti ini. Seperti huruf C tapi dia bukan C. Himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan anggota dari himpunan keseluruhan. Dia merupakan bagian dari himpunan keseluruhan. Contohnya seperti ini. A anggotanya A, B, C. Sedangkan B anggotanya A, B, C, D, E. Sehingga bisa dikatakan bahwa A ini bagian dari B. Kenapa? Karena anggota A ini ada pada B. Dan bisa ditulis seperti ini. A bagian dari B. Anggota A bagian dari anggota B. Paham ya? Jika digambarkan dalam diagram Venn seperti ini bentuknya. A anggotanya ABC saja, sedangkan B anggotanya A, B, C, D, E. Termasuk A di sini. Oke, kita lanjutkan. Berikut contoh bukan himpunan bagian. Jadi kalau bukan himpunan bagian dilambangkan seperti ini. Tanda himpunan bagian itu dicoret atau digaris. Ini dibaca bukan himpunan bagian. Contohnya P2357, Q 3579 dan 11. Apakah P bagian dari Q? Silakan dicek dulu apakah semua anggota P ini ada pada Q. Ternyata 2 tidak ada pada Q, walaupun 357 ada pada Q. Maka dikatakan bahwa P bukan himpunan bagian dari Q. Jadi yang himpunan bagian itu semuanya ini ada pada Q. Semua yang ada di P ada pada Q. Itu yang dikatakan bagian. Oke, lanjut kardinalitas. Kardinalitas ini sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, cuma istilahnya saja yang belum Ananda ketahui. Jadi kardinalitas ini sama dengan banyak anggota himpunan. Banyak anggota, istilahnya kardinalitas. Contohnya, B anggotanya adalah A, B, C, D. Maka berapakah banyak anggota B? Hitung saja. 1, 2, 3, 4. NB sama dengan 4.
Jadi ini dibaca banyak anggota atau kardinalitas dari B. Dengan 4 ya. Lanjut menentukan banyak himpunan bagian. Jadi ada dua cara, bisa dirinci satu persatu atau menggunakan segitiga Pascal. Yang pertama dengan menuliskan anggotanya. Contohnya diketahui himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 5. Kalau ada pertanyaan, tentukan banyak himpunan bagian dari A yang tidak memiliki anggota katanya. Jadi himpunan bagian A yang tidak punya anggota atau himpunan kosong. Ada berapa buah dia? Atau ada pertanyaan, tentukan banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 1 anggota, atau 2 anggota, atau 3 anggota. Nah, jawabannya seperti ini. Himpunan bagian dari A, ini A maksudnya ya, yang tidak memiliki anggota, ya kosong. Nah, jadi himpunan kosong dihitung, tetap dihitung 1. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Kemudian himpunan bagian A yang memiliki 1 anggota. Berarti yang 2, 3, 5 ini kita ambil satu-satu. 2 saja. 2 kan bagian dari A. 3 juga bagian dari A. 5 juga bagian dari A. Jadi ternyata 2, 3, 5. Ada 3. Himpunan bagian A yang memiliki 2 anggota. Jadi kita pasang-pasangkan, kita ambil 2, 3 aja dulu. Kemudian 2, 5. Terus 3, 5. Ada berapa buah berarti? Tuh 2, 3. Ada 3 yang memiliki 2 anggota. Lanjut himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota. Ya otomatis 2, 3, 5. Hanya 1. Nah kita totalkan himpunan bagian A semuanya ada 8. Ya, sini 1 himpunan kosong, yang 1 anggotanya 3, yang 2 anggotanya 3, yang 3 anggotanya ada 1. Ada 8. Nah, kalau nanti ditanya berapakah himpunan bagian dari A atau himpunan kuasa secara keseluruhan, kita tidak perlu merinci satu persatu ini, cukup masukkan saja ke rumus 2 pangkat NA. NA itu artinya banyak anggota A. Hitung banyak anggota A tadi 1, 2, 3, berarti NA-nya adalah 3. Maka banyak himpunan bagian atau banyak himpunan kuasanya 2 pangkat 3. Sini, banyak anggotanya 3. Sama dengan 8. Sama jawabannya? Sama. Oke, ini kalau ditanya himpunan bagian keseluruhan. Tapi kalau memang ditanya satu persatu, berapakah himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota? Ya, otomatis kita rinci nih. Hanya 1. Lanjut, himpunan menggunakan segitiga Pascal. Kalau ada pertanyaan, tentukan banyak himpunan bagian A yang memiliki 2 anggota. Ini sama soalnya dengan ini ya, yang 2 anggota kan tadi ada 3 ya. Nah, kita buktikan dengan segitiga Pascal, apakah lebih cepat dalam menjawabnya. Nah, perhatikan segitiga Pascal. Cara membuat segitiga Pascal dulu ya. Yang pertama caranya itu seperti ini. Dia seperti segitiga atau piramida ya. 1 dulu, kemudian pagarnya tetap 1, 1. Kemudian 2 ini berasal dari 1 tambah 1. 2. Tetap kasih lagi pagarnya 1. Lanjut 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Kasih lagi pagarnya 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Kasih lagi 1. Begitu seterusnya. Cara membacanya adalah ini himpunan bagian pertama kosong. Ini himpunan bagian untuk 1 anggota. Ini 2 anggota. Ini 3 anggota. Nah, jadi kan NA kita kan tadi 3 ya. Maka kita ambil yang di sini. Nah, 1, 3, 3, 1. Cara membacanya sama. Ini yang 0 anggota himpunan kosong. Ini yang 1 anggota ada 3 tadi ya. Ini yang 2 anggota ada 3. Ini yang 3 anggota ada 1. Lihat ini rinciannya tadi. Nih, 1, 3, 3, 1. Sama ya. Sini 1, 3, 3, 1. Nah, gitu cara membacanya. Baik. Nah, ini dia.
Silakan perhatikan. Terima kasih. Waktunya mau habis. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.